Halo sahabat movie, balik lagi di Sofyan Channel. Rana membahas film-film seru untuk menemani aktivitas kalian. Di alur cerita film kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Doraemon Stand By Me yang pertama. Untuk yang kedua, Mimin sudah update duluan ya. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Nobita. Ia merupakan anak SD yang sedikit kurang beruntung. Doraemon datang dengan tujuan mempermudah kehidupan Nobita, yang bisa membantu dalam banyak hal, termasuk mendapatkan cinta dari Shizuka. Oke, tanpa basa-basi kita mulai alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kecerobohan Nobita dari terlambat sekolah, olahraga, sampai ketiduran dalam belajar. Di malamnya, di saat Nobita sedang tidur, ia dikagetkan dengan sebuah robot yang ia kira anjing laut. Tentu saja kalian sudah tahu kalau itu adalah Doraemon, yang dimana ia datang dari masa depan menggunakan mesin waktu yang berasal dari laci, dengan seorang pendampingnya yang bernama Sewasi. Sewasi ini merupakan cucu dari Nobita, dari generasi keempat setelah Nobita. Jadi tujuan Sewasi ke masa Nobita yang sekarang, ia ingin memberikan Nobita kebahagiaan. Jadi akibat dari Nobita sekarang, Sewasi mengalami kemiskinan dari hutang yang menumpuk yang dibuat oleh Nobita karena Nobita yang di masa depan susah sekali mendapatkan pekerjaan. Nobita di masa depan pun membuat sebuah perusahaan, namun perusahaan tersebut terbakar. Akibatnya hutang dari Nobita semakin menumpuk sampai efeknya terkena ke generasi keempat, yaitu Sewasi. Maka dari itu Sewasi membawa Doraemon untuk menjadi robot pendamping Nobita. Namun Doraemon tidak mau mengurus Nobita yang terlalu ceroboh. Sewasi pun memutar hidung Doraemon dengan tujuan Doraemon tidak bisa kabur dari misinya, sampai berhasil memberikan Nobita kebahagiaan. Kalaupun Doraemon tetap mau pergi, ia akan dihukum dengan programnya. Kemudian Doraemon mengeluarkan baling-baling bambu dan bisa membuat mereka terbang. Nobita pun terbang berkeliling kota. Di sana ia melihat Shizuka yang lagi tidur. Nobita terlihat sangat mencintai Shizuka. Doraemon pun menyadari kalau kebahagiaan Nobita bisa diraih apabila di masa depan Nobita dengan Shizuka dapat menikah. Akhirnya kehidupan Nobita yang sad boy bisa berubah karena pertolongan dari Doraemon. Di sana kita diperlihatkan alat-alat ajaib Doraemon yang dikeluarkan dari kantungnya, yang dipakai untuk mempermudah kehidupan Nobita dan juga untuk alat bermain. Sampai akhirnya Nobita dibuat cemburu oleh Dekisugi yang pandai dalam banyak hal. Karena kecemburuannya itu, Nobita meminta Doraemon untuk mencari cara agar bisa membawa Shizuka jatuh cinta kepadanya. Doraemon pun mengeluarkan alat telur peniru yang dimana siapapun yang masuk ke telur itu bisa jatuh cinta dengan orang yang berada di depannya. Doraemon pun menggunakan lubang kemana saja untuk membuat Shizuka dapat masuk ke telur itu. Di saat Nobita menunggu proses tersebut, Tsuneo memanggil Nobita, dan tak disangka Dekisugi yang mau ke rumah Shizuka masuk ke lubang kemana saja, dan telur menetas di hadapan Dekisugi, yang membuat Shizuka jatuh cinta terhadap Dekisugi. Hal tersebut membuat Nobita tambah sakit hati. Doraemon pun menghilangkan efek dari Shizuka. Walaupun efeknya sudah menghilang, Shizuka tambah mencintai Dekisugi. Doraemon pun membandingkan Dekisugi dengan Nobita, di mana Dekisugi terlihat lebih banyak kelebihan dibanding Nobita. Namun tak disangka keesokan harinya Nobita mau berubah. Ia akan melawan Dekisugi dengan cara yang adil, dengan belajar agar bisa mendapatkan nilai yang tinggi waktu ulangan tanpa bantuan alat dari Doraemon. Nobita pun belajar dengan sangat giat, hingga pada akhirnya waktu ulangan pun dimulai. Nobita kelihatan sangat percaya diri untuk ulangan tersebut, namun tak disangka ia tetap mendapatkan nilai 0. Guru Nobita memberitahu kalau seandainya ia terus mendapatkan nilai yang rendah, kemungkinan ia tidak akan naik kelas. Ternyata di sini Nobita mendapatkan nilai 0 dikarenakan ia salah belajar. Karena ulangan yang dihadapi bukan matematika, melainkan bahasa Jepang. Sekarang Nobita merasa tidak bisa mendekati Shizuka. Nobita pun menyerah. Ia berusaha melupakan Shizuka dengan menjauh dari Shizuka, mengembalikan barang ia pinjam dan membuat Shizuka benci terhadap dirinya.
Shizuka mulai berpikir kenapa Nobita berubah, namun Shizuka salah anggap. Ia pikir Nobita mau bunuh diri akibat mendapatkan nilai 0 dan diancam tidak naik kelas. Shizuka yang khawatir datang ke rumah Nobita, dan Nobita pun kaget. Ia meminta alat Doraemon yang dapat membuat orang benci terhadap dirinya. Doraemon pun mengeluarkan ramuan kebencian. Alat tersebut langsung diminum Nobita, efeknya pun sangat dahsyat, sampai membuat Doraemon dan ibu Nobita menjauh dari Nobita. Namun Shizuka semakin khawatir dengan Nobita. Ia berusaha melawan aura kebencian yang keluar dari tubuh Nobita dan berhasil meraih tangan Nobita. Shizuka membantu Nobita untuk memuntahkan ramuan kebencian. Setelah itu Shizuka menangis dan benar-benar khawatir dengan Nobita. Di malam harinya Doraemon memberitahu Nobita, tak disangka kalau masa depannya telah berubah, yang dimana di masa depan ia akan menikah dengan Shizuka dan mempunyai seorang anak. Nobita pun sangat senang. Hingga keesokan harinya Nobita dan Doraemon melihat masa depan Nobita sebelum acara pelamaran. Di sana terlihat Shizuka dewasa mengajak Nobita dewasa untuk mendaki gunung. Namun Nobita dewasa tidak bisa karena ia sedang demam. Shizuka pun marah dan pergi bersama teman-temannya. Kemudian terlihat Shizuka yang sedang mendaki gunung, namun ia terpisah dari temannya. Nobita dan Doraemon pun memutuskan untuk pergi ke masa depan untuk menyelamatkan Shizuka. Mereka pun pergi ke masa depan. Di sana Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja dan langsung terhubung ke tempat Shizuka. Di sana mereka berjalan bersama dan memutuskan untuk istirahat di dalam goa. Di sana Shizuka tidak enak badan karena tertular demam dari Nobita dewasa yang tadi. Di tengah itu Shizuka menjawab lamaran dari Nobita dewasa yang pernah ia tanyakan kalau ia setuju. Namun Nobita yang sekarang tidak mengerti. Setelah itu Shizuka pun pingsan. Nobita pun panik dan menggendong Shizuka ke pintu kemana saja. Namun pintu tersebut menghilang akibat tertimbun tumpukan salju. Nobita pun benar-benar panik karena melihat kondisi Shizuka yang semakin parah. Ia pun memutuskan untuk mengingat waktu tersebut sebagai hal terpenting agar bisa teringat oleh Nobita dewasa dan bisa menolong mereka. Dan tak disangka hal tersebut bekerja. Nobita dewasa pun datang menolong mereka dan langsung membawa Shizuka ke rumah sakit. Kemudian Nobita menyampaikan jawaban dari lamaran Shizuka yang tadi. Nobita dewasa pun sangat senang kalau lamarannya dapat diterima oleh Shizuka dan ia memutuskan untuk bertemu lagi dengan Shizuka. Nobita pun memberitahu Doraemon, mereka pun sangat senang akan hal itu. Mereka pun pergi ke hari di mana Nobita dan Shizuka menikah. Di sana mereka melihat Nobita dewasa yang terlambat dalam acara pernikahannya. Nobita dan Doraemon pun mengejar Nobita dewasa sampai ke tempat gedung pernikahan. Namun tak disangka pernikahannya diadakan keesokan harinya. Ternyata Nobita dewasa lupa dengan harinya dan Doraemon salah memilih hari. Karena sudah terlanjur, Nobita dan Doraemon mengikuti Nobita dewasa ke rumah Giant. Di sana kita diperlihatkan Giant, Suneo, Daikisugi, dan Jaiko yang sudah tumbuh dewasa. Kemudian Nobita dan Doraemon yang juga iseng ia mengintip Shizuka dewasa. Mereka pun sangat kaget karena Shizuka ingin membatalkan pernikahannya. Shizuka merasa kalau ia belum pantas menikah karena belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ayah Shizuka menjawab kalau dirinya sudah sangat bahagia karena sudah mempunyai anak seperti Shizuka. Ia juga meyakini Shizuka kalau menikah dengan Nobita merupakan pilihan yang benar. Setelah mengetahui hal itu, Nobita dan Doraemon pun kembali ke masa sekarang. Di sana Nobita memberitahu kalau dirinya sangat gembira sembari terbang menggunakan baling-baling bambu. Tak disangka itu membuat peraturan baru yang dimana Doraemon harus kembali ke masa depan dan tidak boleh menetap di masa sekarang karena misinya sudah selesai. Kemudian Nobita meminta Doraemon untuk menghadapi Giant. Namun Doraemon marah kalau dirinya tidak bisa membantu Nobita secara terus-menerus. Doraemon pun memberitahu kalau dia akan kembali ke masa depan dan tidak bisa kembali lagi ke masa yang sekarang. Apabila ia membantah program tersebut, Doraemon akan mendapatkan hukuman. Nobita yang tahu akan hal tersebut berniat melawan Giant sendirian tanpa bantuan Doraemon agar Doraemon dapat pergi ke masa depan dengan tenang tanpa harus mengkhawatirkan Nobita.
Di malam harinya Doraemon kembali ke masa depan. Keesokan harinya Nobita menyadari kalau Doraemon sudah kembali ke masa depan, dan Nobita pun pergi ke sekolah dan di jalan dijahili oleh Suneo. Dan di perjalanan pulang Nobita bertemu dengan Giant yang sangat terburu-buru untuk bertemu dengan Nobita. Ia menyampaikan kalau ia melihat Doraemon. Nobita pun sangat kaget dan sekaligus sangat senang. Ia memberitahu ibunya, namun ibunya memberitahu kalau ia tidak melihat kehadiran Doraemon. Nobita pun berpikir kalau Doraemon malu dan bersembunyi menggunakan jubah tak terlihat. Nobita pun berniat membeli dorayaki untuk surprise Doraemon. Di perjalanan Nobita mendengar percakapan Giant dan Suneo kalau sebenarnya Giant berbohong tentang melihat Doraemon. Dan ternyata hari ini merupakan April Mop. Nobita pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Namun ia menyadari kalau Doraemon meninggalkan satu alat. Untuk jaga-jaga, alat tersebut merupakan ramuan berbohong, yang dimana apabila Nobita berkata bohong, itu menjadi sebuah kebenaran. Nobita pun menggunakan alat itu untuk membalas Giant dan Suneo. Setelah itu Nobita pun pulang. Di sana ibunya menanyakan apakah Nobita sudah bertemu dengan Doraemon. Nobita pun menjawab kalau Doraemon tidak akan pernah kembali. Ia mengucapkan itu berkali-kali. Nobita pun masuk ke dalam kamarnya, dan tak disangka Doraemon kembali karena efek ramuan berbohong tersebut. Nah, begitulah akhir cerita dari film Doraemon Stand By Me yang pertama. Untuk kalian yang ingin menonton episode yang kedua, silakan tonton video berikut ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.